Nah, hanya begini, agak hati-hati karena kita di abad ke-21 ini kan para ahli mengatakan ini eranya post-truth ini. Post-truth kan salah satu indikatornya adalah hilangnya patokan dasar di dalam menentukan benar salah. Baik buruk, ini semua menjadi longgar. Jadi batasan itu menjadi longgar, jadi kita kehilangan dasar itu, sandaran. Nah, di era post-truth ini juga kemudian kan terutama dengan kemunculan media sosial berseliweran tuh. Orang sakit, orang sehat, susah kita bedain yang mana. Bung Boni bisa aja, malah dikirim dari kemarin udah tahu temanya. Iya, di jalan tadi baru saya cek ulang. Oh, soal Bung Roy ini. Mas Roy gimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Boni. Bagus, sehat ya Mas? Harus sehat. Iya, Mas haruslah. Tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Bang Husnudin. Kalau seandainya kita ingin, kan Bung Boni sering mengatakan bahwa jangan sampai terpecah belah, jangan ada pembelahan. Maka Pak Jokowi tinggal menunjukkan, menurut Bang Husnudin, menurut Bung Boni. Iya, saya mungkin harus lihat gambaran besarnya, silakan. Bung Aiman, karena saya nggak tertarik ke isu detailnya. Ini sebetulnya Indonesia ini demokrasinya sudah makin sehat, ini makin bagus. Saya mengatakan demikian karena kebebasan pers, kebebasan di ruang publik itu sudah mulai dijamin itu dan kelihatan sekali dilindungi juga. Nah, hanya begini, agak hati-hati karena kita di abad ke-21 ini kan para ahli mengatakan ini eranya post-truth ini. Post-truth kan salah satu indikatornya adalah hilangnya patokan dasar di dalam menentukan benar salah. Baik buruk, ini semua menjadi longgar. Jadi batasan itu menjadi longgar, jadi kita kehilangan dasar itu, sandaran. Nah, di era post-truth ini juga kemudian kan terutama dengan kemunculan media sosial berseliweran tuh. Orang sakit, orang sehat, susah kita bedain yang mana. Terus kemudian yang benar dan yang salah yang mana. Nah, disitulah negara hadir dengan perangkat hukumnya. Maka dulu ketika Thomas Hobbes jauh sekian ratus tahun dari sekarang sudah berbicara soal pentingnya adanya negara. Kenapa negara harus ada? Negara harus ada untuk menjamin perilaku manusia itu bisa diatur. Menjamin ketertiban, menjamin semua orang itu menjadi baik. Karena hakikatnya manusia itu liar, kata Hobbes. Homo homini lupus. Untuk mencegah itu dan belum omnia contra omnes, mesti ada negara. Nah, dalam hari ini, ya di konteks diskusi kita hari ini, saya kira ini satu kisah saja soal bagaimana faktum yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana negara meresponsnya melalui penegakan hukum. Nah, secara umum saya amati hampir tidak ada yang mencengangkan dari apa yang dilakukan oleh kepolisian hari ini. Proses tuduhan ijazah ini yang kita diskusikan ini, saya kira juga sudah melewati tahapan-tahapan prosedural di konteks kepolisian ya. Asas tadi disebut, beberapa asas dipenuhi. Dalam pemahaman saya asas legalitas, kita bicara soal nullum crimen sine lege dan sebagainya. Asas presumption of innocence, saya kira itu juga terjamin. Asas proporsionalitas, bahwa hukum itu harus imbang, adil dan sebagainya udah berjalan juga. Dan asas yang lain ya seperti saya ada catatan di sini ya, asas transparansi. Transparansi juga kan kepolisian mengungkap bahwa ada 22 ahli, 723 bukti yang mereka pakai. Udahlah, semua itu kan soal teknis prosedural dan tentu saja saya tidak mau masuk ke sana. Saya hanya mau mengatakan bahwa hari ini negara ingin menunjukkan bahwa karena ini adalah negara hukum, maka hukum sedang bekerja, gitu. Hukum sedang bekerja, nanti soal benar atau salah, mohon maaf, tidak akan bicara soal sentimen, tidak akan bicara soal perasaan, hukum bicara soal fakta. Maka pengadilan yang memutuskan, benar tadi yang dikatakan bahwa hanya pengadilan yang bisa memastikan nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah negara hukum. Rechtsstaat kan hakikatnya di situ. Beda dengan Marxstaat. Kalau Marxstaat tadi yang disebut oleh Bung Kosi ya, oleh Bung Kosi itu kan hakikatnya sentrum adalah kekuasaan. Kalau sentrumnya kekuasaan, orang bisa semena-mena. Tapi karena ini adalah Rechtsstaat, maka sentrumnya adalah hukum. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus, karena meski ini delik aduan, terus Pak Jokowi yang mengadu, dan kenapa ini harus diperkarakan? Kita harus ingat juga teman-teman semua bahwa di dalam hukum juga kan kita mengenal teori perlindungan kehormatan.
Ya saya kira banyak ahli kita bicara soal John Stuart Mill, saya kira saudara paham hukum lebih baik. John Stuart Mill kita bicara Hart, kita bicara soal bagaimana hukum harus melindungi martabat manusia. Francisco Petrarca juga bicara soal dignitas hominis. Martabat manusia itu harus menjadi orientasi hukum itu. Nah artinya bahwa hukum itu sendiri dia harus mengusung martabat. Dalam konteks itulah martabat setiap orang juga harus dilindungi. Mungkin di situ Pak Jokowi merasa perlu dia mencari keadilan dan mengadu. Saya tidak mau masuk terlalu jauh. Saya hanya mau berasumsi dengan akal sehat saja bahwa atas dasar itulah terjadi proses hukum ini. Dan hari ini negara merespons dengan keputusan seperti ini. Saya kira semuanya normatif. Semuanya sudah berjalan normal. Semuanya normatif. On the track. Meskipun tadi disampaikan oleh pihak Bung Hozinuddin, Bung Rustam, Bung Roy bahwa ada hal yang mereka rasakan janggal. Di antaranya adalah ada pasal-pasal yang berat yang kira-kira ditujukan untuk penahanan. Kalau itu kan nanti kan urusan hukum teknis lah. Kenapa pasal 310, 311 di KUHP 160 soal penghasutan itu juga dipakai? Saya kira dasarnya kan ada. Kan di situ ada klasifikasi juga tuh kawan-kawan tuh ada. Saya kira ada beberapa yang dinyatakan tersangka itu karena membuat dan menyebarkan narasi fitnah, menghasut, mencemarkan, ada yang manipulasi dokumen, penyebaran konten dan sebagainya. Sekali lagi nih perkara teknis hukum. Saya hanya mau mengapresiasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah itu yang terjadi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman seperti Pak Roy yang ingin menghadirkan ke ruang publik bahwa warga negara itu harus kritis, harus bicara, apapun yang dianggap itu persoalan harus dibicarakan. Hanya kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya akan mengatakan, Bung Roy isunya tidak bermutu, jadi mungkin ini tidak mendidik. Coba cari isu-isu yang lebih mendidik lah untuk bisa dihadirkan di ruang publik. Misalnya, kalau itu bicara pendapat saya. Tetapi kan dalam demokrasi setiap orang boleh. Ada temuan versinya Bung Roy. Itu urusan Bung Roy lah dengan tidak bermutu maksudnya gimana? Soal temuan Bung Roy. Kan negara hukum itu ada prosedurnya, biarkan hukum yang akan memutuskan Bung Roy atau yang lain yang benar. Karena kalau kita mau berdebat soal bukti, saya kira... Oh ini buktinya maksudnya, yang dikemukakan Bang Roy itu tidak bermutu? Bukan, isunya tidak bermutu menurut saya. Isu ijazah palsu yang ditudingkan Bang Roy tidak bermutu. Isu itu tidak Bang Roy punya data bahwa ada kejanggalan. Jadi di mana maksudnya? Enggak, maksud saya kan gini loh. Kalau saja yang kita perkarakan hari ini turunlah perkara soal tambang ilegal, kita bicara soal, itu bermutu. Oh ya itu dibahas yang lain, ada segmen yang lain. Enggak, maksud saya begini, kalau kita bicara soal tidak bermutu, itu bisa dijelaskan tidak bermutu di mana? Karena kan masing-masing punya bukti, masing-masing punya data, masing-masing punya argumentasi yang bisa dibuktikan. Saya sebagai akademisi tentu merasa bahwa soal isu ijazah begini tidak relevan di tengah kompleksitas problem ini di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berhadapan dengan kehidupan real, bagaimana mengantisipasi PHK, misalnya kalau terjadi turbulensi ekonomi, bagaimana bisa membiayai rumah sakit kalau sakit, bagaimana menjamin penghasilannya stabil dalam beberapa tahun. Anak-anak muda juga bicara soal gimana bisa punya rumah. Nah ini kan realitas kehidupan masyarakat secara umum. Tapi kalau isu yang diangkat Bung Roy ini kental, sangat politis, ya sebagai demokrasi sah-sah saja boleh ini dimunculkan. Tetapi ada implikasinya, implikasi hukum, implikasi politik, sosial itu ada. Implikasi politiknya apa? Di sini akan menyulitkan juga pihak hukum. Jadi implikasi politik dan hukumnya berimpitan di isu begini, Bung Eman. Kenapa berimpitan? Karena apapun yang diambil langkah oleh kepolisian pasti akan menjadi kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons laporan Pak Jokowi, kepolisian dianggap tidak bekerja secara fungsional. Kalau kepolisian memproses, dan itu yang terjadi sekarang, kepolisian dianggap alat rezim. Nah artinya bahwa isu-isu politis akan selalu berujung pada kontroversi, akan selalu berujung pada perdebatan pro dan kontra. Jadi hal yang normal, tidak ada yang masalah. Inilah demokrasi dan semuanya sehat. Saya harap juga kita semua sehat. Di Korea juga terjadi proses